Sekarang kita sama-sama duduk yang nyaman. Ya. Dan kaki tidak boleh disilangkan. Duduk yang lurus, tidak boleh bersandar. Sesekali goyangkan leher, tangan, dan posisikan benar-benar nyaman. Setelah itu mulai pejamkan mata. Mulai tarik 1/4 senti ke kanan dan ke kiri senyum kita, supaya endorfin dihadirkan benar walaupun kita pelan-pelan untuk menyatakan bahwa hari ini adalah hari yang paling bahagia. Hari ini adalah hari yang benar-benar ingin bersentuhan benar padamu ya Allah, ya Tuhan kami. Kami sadar benar, tidak ada satupun kekuatan dan ketetapannya kecuali Engkau izinkan. Untuk itu ya Allah, niat kami hadir di dalam Zoom meeting ini, dalam terapi untuk emotional metabolism ini, untuk mampu bisa menyembuhkan seluruh penyakit yang dalam tubuh kita, terutama COVID-19 yang ada pada diri kita. Tahap yang pertama, yuk tarik nafas lewat hidung. Dan begitu sudah tidak kuat, baru tiup pelan-pelan sambil kendorkan seluruh tubuh. Dan ingat pada saat menarik nafas, Anda ingat benar bahwa Anda dalam situasi benar-benar di depan air terjun yang begitu indah. Supaya benar-benar bahwa air yang diberikan oleh Allah yang hadir pada diri kita dengan keyakinan yang penuh, bahwa itu untuk bisa memberikan sebuah nur dan cahayanya pada diri kita dengan air yang bersih dan bening begitu dingin. Ya, kita akan mulai, kita lakukan 4 kali. Istighfar kalau ada yang kurang nyaman. Ya, kita akan mulai, tarik nafas yang panjang. Tarik panjang. Tarik panjang, busung dada. Dan tiup pelan-pelan. Kendorkan seluruh tubuh. Bayangkan begitu nikmat dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ku bahagia benar. Ini adalah sebuah kenikmatan-Mu ya Allah. Tiup-tiup kendorkan seluruh tubuh. Ini bagian dari rasa syukurku ya Allah. Atur nafas kembali. Tetap jaga senyumnya kembali. Iya, kita lakukan yang kedua. Tarik nafas sepanjang mungkin. Tarik nafas panjang mungkin. Tarik panjang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Buka mulut kecil dan tiup, bayangkan benar. Tetesan air ke seluruh tubuh Anda. Nikmat dan bahagia sekali ya Allah. Masya Allah. Ini karunia-Mu. Ini cara-Mu ya Allah. Dan kami pun juga bersyukur padamu ya Allah. Atur nafas kembali. Jaga senyum kembali. Sesekali dengan jantung zikir Anda. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Ya, sekarang yang ketiga. Tarik nafas yang banyak. Dan buka mulut, tiup. Kendorkan benar ya Allah. Rasakan begitu dingin dan bahkan begitu nyaman benar sampai di kualitas dari leher, hati dan bahkan seluruh pikiran kita pun jadi enak dan nikmat. Nikmat ya Allah.
Kendorkan benar seluruh tubuh Anda. Kita lakukan yang terakhir untuk tahap pertama. Atur nafas kembali, senyum. Tarik nafas panjang. Lewat hidung. Gak boleh ditahan. Buka mulut kecil, tiup. Senyum dan kendorkan seluruh tubuh. Bayangkan nikmat. Kita terendam sebatas pusar air terjun. Dan air begitu bening. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atur nafas kembali. Hormon endorfin baru saja kita keluarkan tadi. Hormon kenikmatan yang tahap pertama. Sekarang tetap pejamkan mata. Sekarang begitu nanti. Tahap yang kedua. Tarik nafas nanti dibarengi dengan, yaitu tangan mulai digenggamkan sekencang mungkin pada saat menarik nafas. Contoh, lihat saya. Dan begitu tangan digenggam, ya, dikuatkan bener, ya, dikencengkan, dan ya seperti ini, tarik kuat, terus muka dikumpulkan menjadi satu di depan, dan ditegangkan, tarik nafas, dada dibusungkan, dan pada saat itu begitu sudah tidak kuat, langsung tiup yang kuat, dan pada saat tiup yang kuat, ingat, langsung yakinkan Allahu Akbar atau Alhamdulillah, apapun sebutan kata yang paling besar di mata Allah, salah satunya dengan konsep rasa syukur yang baik. Ingat, pada saat menarik nafas, sambil mengerutkan seluruh dahinya, tangan, ya, Anda genggam, kuatkan, remas benar, tangan kanan kiri, dan muka dikerutkan, dada dibusungkan, dan pada saat sudah tidak kuat, baru tiup yang kuat. Masya Allah. Yuk, kita akan mulai, kita lakukan 4 kali. Treatment yang kedua untuk penyembuhan. Ya Allah, yakinkan benar kami. Tidak ada satupun tidak seizin-Mu ya Allah. Hadirkan ridho dan rahmat-Mu. Kami akan melakukan treatment yang kedua untuk menghancurkan seluruh yang ada di dalam penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca basmalah bersama-sama. Mulai pejamkan mata. Tarik nafas yang panjang. Kerutkan. Tiup yang kuat, lepas semuanya. Tetap pejamkan mata. Atur nafas kembali. Tarik dan tiup pelan-pelan. Selembut mungkin. Kita akan lakukan 3 kali lagi. Ayo yakinkan, karena Allah. Bukan karena Mas Nur, karena Allah. Yakinkan benar, sampai benar seluruh oksigen naik ke otak dan seluruh kapasitas hormon endorfin dan zat dopamin bahkan kortisol akan benar-benar luntur untuk hormon stresnya. Atau nafas kembali, tetap pejamkan mata. Begitu menarik nafas, kerutkan dahi, kumpulkan seluruh ya tenaga ekstra, busungkan dada, remas tangan Anda, kanan dan kiri Anda dan dahi Anda. Yuk, tarik nafas yang panjang, remas. Buat, tiup yang kuat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Alhamdulillah. Tarik nafas dan tiup kembali pelan-pelan. Kami bersyukur ya Allah. Nikmat-Mu hadir ya Allah. Rasakan merinding di kanan kiri kita, leher. Kita lakukan 2 kali lagi. Ya, kita yang lakukan yang sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik yang panjang, kerutkan dahi semuanya, tangan remas kuat, busung, tiup kuat. Ya Allah. Atur nafas, tarik dan tiup kembali. Kita lakukan sekali lagi terakhir. Tarik dan tiup dulu. Lembutkan benar. Ya Allah, nikmat sekali. Ada yang plong di daerah dada. Seluruh kapasitas di rongga perut pun nikmat sekali. Kita lakukan terakhir dalam treatment yang kedua.
Tarik nafas panjang, kerutkan semua. Kuat, 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 kuat. Jari, tiup. Ya Allah, ya Rahman. Tetap pejamkan mata, atur nafas, tarik dan tiup selembut mungkin. Tarik nafas dan tiup selembut mungkin. Diulang-ulang 2-3 kali. Tarik dan tiup kembali. Sekarang, yuk kita sama-sama yakinkan benar. Buka mata pelan-pelan. Tahap yang kedua, tadi kita sudah lakukan dengan treatment penyembuhan. Sekarang masuk ke pencegahan, tapi sebelumnya dalam 2 tahapan tadi, masuk ingin ulang sedikit. Jangan lupa dilakukan yaitu pagi, siang, sore, bahkan malam hari. Itu minimal 4-8 kali, dan pada saat mengerjakan bukan hanya karena apa yang kita mohon maaf tarik nafas dan tiup saja, tapi juga satukan hati, pikiran dan perilaku kita untuk mengerjakan benar-benar totalitas untuk diserahkan kepada Allah SWT. Yang kedua, yakinkan benar pada saat Anda sudah selesai, tetap ada jeda 3-4 detik untuk menarik nafas dan tiup selembut mungkin. Nah, yuk sebelum saya lanjutkan, ya ada satu sebelum saya akan lanjutkan, ada satu yang tidak kalah menariknya. Usahakan benar, tidak boleh sandaran dulu supaya seluruh hormon menyebar dulu seluruh tubuh Anda sebelum kita masuk kepada relaksasi kita. Sekarang rasakan benar, buka mata. Rasakan dari mata, telinga, ada sesuatu hal yang dingin, dan itu menjadi bagian dari bagaimana hormon endorfin mengelilingi tubuh kita untuk, mohon maaf, menyembuhkan dan seluruh aktivitas virus dan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan bakteri akan hilang. Amin. Nah, sekarang yuk treatment yang ketiga. Nah, sekarang usahakan benar, mulai dengan duduk bersandar. Mulai bersandar. Nah, sekarang dengan bersandar, tangan kanan Anda letakkan di jantung Anda di sebelah kiri, dan posisinya adalah senderan. Dan jangan lupa letaknya adalah pas di agak ke atas sedikit, bukan pas, mohon maaf ya, dadanya, tapi justru di agak ke atas sedikit, karena itu adalah posisi ya keterkaitannya dengan seluruh kapasitas yang ada di dalam detak jantung Anda supaya Anda bisa mampu merasakan, dan ini akan menjadi sebuah treatment yang luar biasa untuk mampu pencegahan dan meningkatkan kualitas imunitas kita. Yuk, kita sama-sama mulai pejamkan mata. Sekarang rasakan benar detak jantung Anda. Bila perlu, masih Anda bantu dengan tarik nafas dan tiup selembut mungkin. Dan sekarang kita bantu berikan penegasan. Di dada Anda akan semakin hangat untuk benar-benar membuat sistem imunitas kita akan meningkat. Dan jaga senyumnya, dan yakinkan benar, kita benar-benar diberikan kepercayaan sama Allah, bukan karena usia yang panjang, tapi juga karena kesempatan kita untuk berbuat yang lebih baik, untuk meningkatkan kualitas diri kita dan iman kita. Oke, sekarang tarik nafas masih, dan tiup selembut mungkin. Ya, bagus. Masih. Masya Allah. Ikuti benar getarannya. Yakinkan benar bahwa ini adalah bagian dari caranya Allah untuk menggetarkan seluruh tubuh Anda.
Tarik nafas yang panjang. Sekarang mulai tambahkan hangat benar di tangan dada Anda sambil tiup pelan-pelan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami sangat bergantung padamu ya Tuhan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya Engkau yang mampu memberikan satu gambaran yang positif pada diri kami, cara berpikir, cara mengemas dari kualitas hati kami. Tiup pelan-pelan. Atur nafas kembali. Tarik nafas panjang kembali. Panaskan benar, rasakan hangat benar di tangan dan dada kita. Ya Allah, getarkan seluruh energi ini dari Allah. Energi ilahi karena Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang mampu menggetarkan seluruh tubuh kami. Hanya Engkau yang memiliki seluruh kekuatan, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Tiup pelan-pelan. Atur nafas kembali. Terakhir kita lakukan. Ya, tarik nafas yang panjang, yakinkan, komunikasikan benar dengan Allah. Ya Allah, ya Rahman, tarik nafas panjang. Rasakan hangatnya di dada kita. Tiup. Kendorkan benar seluruh tubuh. Imunitas kita meningkat, ya Allah. Kami bersyukur, ya Allah. Tidak ada satu kekuatan kecuali kekuatan-Mu, ya Allah. Tidak ada sesuatu kemudahan kecuali kemudahan-Mu, ya Allah. Tangan letakkan di seluruh paha Anda dan tarik nafas dan tiup. Buka mata pelan-pelan. Sebelum masuk tahap yang terakhir nanti, hamdalah kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Buka mata pelan-pelan. Subhanallah. Ya Allah. Satukan benar hati kita dengan Allah. Gunakan rasa benar, bukan akal dan rasio kita. Bahwa keyakinan kita bukan pada saat kita memiliki, tapi justru meyakininya. Dengan cara bagaimana kita bergantung dan terus menyampaikan apa yang menjadi nikmat dan permintaan kita kepada Allah. Tarik dan tiup kembali. Iya. Sebelum masuk ke tahap relaksasi yang terakhir, saya ingin buka pertanyaan dulu sebelum ya. Nanti kita akan lanjutkan ya. Silakan ada yang mampu merasakan atau sharing dulu apa yang dirasakan supaya bisa disama-samakan untuk bisa ya berbagi terhadap apa yang menjadi rasa dan bagaimana kita bisa lakukan dengan sama-sama untuk bisa melakukan sebuah treatment ya untuk pencegahan maupun penyembuhan. Nah, sebelum relaksasi untuk imunitas, silakan Mas Sugeng atau yang lain kalau mau ada yang mau bertanya langsung, dan nanti sebelum kita masuk kepada metodologi yang baru kembali. Siap. Silakan sahabat Mas Nur yang ada, mungkin Mas bikin kalau dari saya Mas, mohon maaf mungkin mendahului yang lain barangkali ya. Tadi waktu yang treatment yang kedua itu Mas yang berasa apa? Ada berat gitu ya Mas untuk Ya benar. nafas waktu narik. Kok biasanya pun kenapa itu ya Mas Nur ya? Rasanya kok apa di panas itu tadi ya. Mohon izin silakan Mas. Ya, karena memang jujur tadi sistem kekebalan tubuh seseorang dan kaitannya dengan tadi imunitas tadi itu sebetulnya kan jujur itu kan diciptakan, tidak boleh ditunggu. Jadi memang menciptakan imunitas itu selain kita bisa mengolah nafas dengan senyum kita, dopaminnya kita keluarkan supaya endorfinnya keluar dan adrenalinnya berkurang. Yang tidak kalah penting, mulai membiasakan untuk menciptakan rasa bahagia dengan konsep senyum. Artinya apa? Mulai biasakan dong
Kalau memang kita ini belum bisa menciptakan kebahagiaan dan terus-menerus untuk bisa bersyukur, terus-menerus untuk kita bisa berbagi, minimal cari tontonan, cari komunitas yang memang membuat kita ini bisa tertawa, terbahak-bahak. Orang yang sulit tertawa itu adalah orang yang paling mudah untuk kena penyakit berat. Jadi makanya ya, tertawa, senyum itu menjadi hal yang penting. Ya, jadi buatlah sedemikian rupa untuk supaya ya, karena yang bikin berat pikiran kita itulah yang menyebabkan tadi yang seperti Mas Sugeng tadi, jadi rasa hangat dan panas itu agak beratnya. Kenapa? Karena kita sama juga lagi nyopotin sesuatu toksit-toksit yang ada di dalam tubuh kita. Karena toksit-toksit kita ini sudah ada. Jadi kalau mau dites, mungkin seluruh Indonesia semua bisa COVID. Tapi karena kita mampu untuk membuat sistem kekebalan tubuh pada tubuh kita juga bagus, sebetulnya bukan di situ persoalannya, bukan di COVID-nya. Persoalannya kita sendiri masih fokus nggak untuk bisa memperbaiki kualitas diri kita. Kita ini jangan sampai terlalu banyak faktor untuk kepentingan-kepentingan yang seolah-olah akhirnya membuat kita jadi tidak rileks dan jadi tidak bisa bahagia. Gitu Mas Sugeng? Iya. Monggo kalau ada yang mau tanya lagi sebelum kita masuk kepada tahap yang relaksasi. Ada Pak Wahyu, ada Pak semuanya. Iya. Di Assalamualaikum Mas Nur. Waalaikumsalam, silakan Pak. Selamat pagi Mas Nur dan semuanya. Pagi. Izin Mas, sharing sedikit. Memang yang pertama seperti Mas Sugeng nih, yang kedua dada itu kerasa lebih ada sakit, ada ininya gitu kira-kira. Iya, lebih terasa ada sesuatunya, ada ganjelnya gitu dada. Yang kedua tapi Mas, yang pertama ketiga oke. Iya. Yang kedua kaitannya COVID itu kadang-kadang kan kita pengennya kan berkali-kali disarankan Mas Nur gitu kan, nggak usah terlalu ini gitu kan membaca itu. Tapi kadang-kadang hati itu kadang-kadang pengen dan khawatir juga Mas, tetap khawatir gitu kan. Pengennya nggak usah. Sebenarnya memang kerasa kalau kita nggak terlalu baca COVID, nggak terlalu baca apa gitu, sebenarnya ya lebih tenang gitu secara pikiran gitu sebenarnya. Jadi mungkin atau barangkali sebaliknya sebenarnya yang dipasang itu kalau di headline koran ini kira-kira satu halaman misalnya COVID semua Mas. Atau sebenarnya positifnya yang harusnya diambil mungkin ya Mas ya. Jadi ya, benar, sekian sehat sekian juta kan, yang mati ini juga sedikit gitu kan kira-kira. Ya benar, setuju. Tapi memang mungkin kayaknya ya kadang-kadang nyocokkan mulut sama hati itu kadang-kadang tidak gampang Mas. Mohon sarannya Mas. Jadi yang pertama membangun sebuah lingkungan dan komunitas itu wajib hukumnya nih Mas Yoga. Mungkin Mas Yoga atau sahabat-sahabat Mas Nur kalau ngelihat Mas Nur kenapa mohon izin kalau pergi kemana saja sama keluarga, atau kenapa jarang banget saya nonton TV hal-hal yang berhubungan ini. Kenapa? Karena Mas Nur walaupun sebagai seorang psikolog, walaupun sebagai seorang filsafat, walaupun kekuatan mentalnya pelan-pelan belajar, tapi juga menjadi manusia biasa, bahwa itu juga bisa, mohon maaf, tanda kutip terpengaruh. Jadi artinya kita juga harus mulai menyeleksi benar. Makanya benar nih, kita diberikan 3 kemampuan. Mulut kita, biasakan begitu membaca sesuatu yang buruk di depan kita, itu yang kita baca, yang kita mohon maaf ingat, dan kita ingat benar dimasukkan di dalam, ya hanya yang kita inginkan saja. Itu biasanya itu harus di-create. Jangan, mohon maaf, kita yang meng-create, jangan di-create oleh orang lain. Sama. Jadi intinya adalah mulai membiasakan membangun sebuah komunitas yang memang membuat diri kita ini, yang memang membuat kita ini jadi punya imunitas yang kuat. Sama. Tadi yang saya beritahu bahwa Mas Yoga pernah cerita juga, Mas Nur kok jarang banget main sama temen, padahal temennya banyak, klien banyak. Karena saya kalaupun main sama temen, saya juga nggak beda jauh, saya juga bisa ketularan yang nggak baik juga. Sama, bukan karena temenku nggak baik atau temennya baik, bukan. Tapi karena kita sendiri, fokus kita ini kan buat bermanfaat pada saat kita ingin memberikan, mohon maaf, atas kebutuhan potensi kita. Bukan pada saat kita menganalisa hal-hal yang tidak penting yang sebetulnya membuat kita ini justru akan turun motivasi hidup kita. Jadi benar seperti Mas Yoga tadi, gak mudah loh Mas Nur. Iya memang gak mudah, bukan berarti tidak bisa.
Dan ibadah kita, amal soleh itu karena itu ternyata. Jadi, saya berjuang bukan karena aku bisa, tapi aku berjuang karena ada sesuatu yang memang menyebabkan aku ini tidak boleh kesetir oleh lingkungan. Warna harus kuciptakan kalau memang warna ini menjadi warna yang memang aku jadi semakin tahu dan punya motivasi hidupku. Makanya waktu pertama kali Mas Yoke sampai beberapa kali, mohon maaf, Mas Dor pergi ke sana sini, waduh ini beda ya Mas Dor, kayak orang sakti, astagfirullahaladzim, gitu kan, itu mungkin candanya Mas. Terus saya bilang, Mas, persoalannya sama, kekebalan tubuh kita ciptakan bareng-bareng kok. Makanya mungkin kalau yang pernah berapa kali yang di WA sama Mas Nur, mesti ayo kita saling doa ya, dan doa itu diduluin. Kalau saya WA Mas Yoke, saya WA Budia, saya WA Mas Rama, ya sehat kan Mas Rama, jadi diduluin. Jadi nggak boleh kita ini kabarnya gimana. Nah itu nggak boleh, jadi harusnya langsung duluin yang baik positif. Sehat kan? Budia banyak rezeki kan? Amin. Jadi intinya apa? Jadi nggak boleh kita ya menunggu bahwa hal-hal yang padahal kita tahu mamanya ada wajah yang pucat, wajah yang sedih, wajah yang kurang nyaman, wajah yang menyebabkan mohon maaf tidak termotivasi. Nah, jadi memang izin Mas Yoga di-create tadi yang dirasakan memang agak berat karena memang itu yang nanti kalau lama-lama nggak akan sakit tuh Mas Yoga. Dengan kemampuan apa yang bisa dirasakan dan apa menjadi sebuah mohon maaf tatanan dalam hidup kita. Sementara itu Mas Yoga. Ya, sama-sama. Ada lagi sebelum kita masuk ini masuk di relaksasi dengan Kopsnas ya. Apa yang dirasakan tadi dan bisa di sharing supaya pokoknya nikmat harus terus ya. Lebay di mata Allah tuh harus. Jadi kalau yang buruk tuh nggak boleh lebay. Oh udah banyak yang meninggal, udah banyak yang begini. Biasanya begini soalnya Mas Dor, biasanya begini Mas. Astagfirullahaladzim. Kalau yang baik, biasanya kalau sudah begini dapat rezeki. Kalau sudah begini pasti buka ya pintu gerbang yang baik. Nah itu harus terus dibiasakan. Oh kalau sudah kakakku yang kena, oh biasanya sudah itu hanya buat pelajaran kita sama-sama. Cepat sembuh diminta lagi kakakku yang di sebelah nih ya. Insya Allah namanya tempat Mbak Meta. Oh dan apa itu terus yakinkan benar supaya apa? Supaya kualitas kita tidak hanya sekedar worry. Karena worry itu sama juga udah manggil. Ngawi-ngawi, ya sini penyakit masuk dalam tubuh kita. Astagfirullahaladzim, itu berbahaya sekali. Jadi harus didulin dan nggak boleh di hati, harus diucap. Ini ada Mbak Mayang. Yeah. Mbak Mayang itu silakan Mbak Mayang menyampaikan ke Master langsung. Silakan dibuka mic-nya, silakan. Izin mic-nya belum dinyalakan, Mbak. Belum di mute, belum di unmute. Belum di unmute. Gimana Bu Mayang? Ya, oke, silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum Bu Mayang. Iya nih suaranya belum dengar nih Mbak Mayang. Mohon maaf nih. Iya, apa belum keluar? Izin, mohon maaf. Udah kangen dengan suaranya padahal. Belum nih, Mbak Mayang. Belum? Ya mungkin aja. Mic-nya ada masalahnya. Mungkin di ini dulu Mbak Mayang. Mohon maaf nih. Atau ditulis dulu di chat mungkin Bu Mayang. Gak terdengar sama sekali. Bagi sahabat Master yang lain mungkin silakan menyampaikan
Ini ada Mbak Meta, mohon ini Bu Meta bisa. Ya, Bu Meta, silakan Bu di unmute, silakan Bu Meta. Iya. Terima kasih Pak Dr. Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nur atas kesempatannya. Terima kasih juga Pak Dr. Sugeng dan yang terhormat juga Bu Diana Stiti, bos saya di sini. Mas Nur, seperti yang tadi Mas Nur katakan kan untuk latihan ini memang kakak saya kan sekarang masih terpapar dan cukup parah gitu. Nah, apakah latihan yang terapi yang tadi Mas Nur ajarkan kepada kami bisa diterapkan untuk kakak saya, sementara beliau ini kan sudah kena ke paru-paru dan jantungnya pun sudah pasang 6 ring. Jadi nafasnya pun susah dan butuh bantuan oksigen. Tadi kan ada yang pakai yang untuk di dada, saya jadi berpikir kalau apakah dengan seperti itu nanti tidak mengganggu sirkulasi pernafasannya. Itu aja sih Mas Nur, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Mbak Meta. Jadi yang pertama dari pengalaman yang dilakukan dan saya juga tahu kakaknya Mbak Meta, jadi sebetulnya jujur bisa banget dan kemarin salah satu klien kita juga ada nih Mbak Meta dengan memposisikan seperti itu. Dan subhanallah sih, jangan nyampe 3 hari, Allah juga berikan izin untuk diberikan kesembuhan. Artinya, sebetulnya kalau pada saat kayak gitu jangan diajarin saja, tapi kita juga melakukan bersama-sama di situ. Dan itu biasanya akan termasuk untuk membangun autosugestinya dan efek placebo-nya juga akan lebih mudah untuk melakukan sebuah treatmentnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mengganggu? Ingat, segala sesuatu yang sudah kesan berat pada diri kita. Wah, sudah ring, sudah ini. Ya, tapi nyatanya kita dapat kesempatan, kita masih bisa ikhtiar. Nyatanya kita dapat kesempatan untuk memohon benar kepada Allah. Nyatanya kita masih bisa melakukan segala sesuatu yang insya Allah terbaik. Ingat, banyak hal yang kadang-kadang kita ini terjebak oleh rasio-rasio yang ada di dalam pikiran kita. Analoginya kayaknya udah nggak mungkin Mas Nur. Nah, kalau sudah kayak gitu, biasanya jujur akan jauh lebih drop dan akan mohon izin membuat kita juga jadi sulit untuk membantu dari proses pencegahan maupun penyembuhannya. Jadi insya Allah Mbak Meta bisa banget, moga-moga pengeterapan ini, tapi yang paling penting justru conditioning-nya dulu. Kalau buat saya lihat kakaknya Mbak Meta, intuisi Mas Nur sih melihat justru kecemasannya yang diobatin dulu, bukan soalannya sekedar terapinya. Nah, bagaimana meyakinkan bahwa kita ini masih banyak masih yang harus kita berikan kepada tadi hidup kita ini kan menjadi 3, hambanya Allah sebagai khalifatullah dan memberikan sebuah rahmatil lil alamin. Artinya bagaimana kita ini hidup, kalau fokus kita ini ingin mencari ridhonya, bukan ingin hidup karena kita hidup di dunia, tapi hidup karena kita ini punya sesuatu yang besar dalam kualitas untuk bisa mendapatkan ridho dan rahmatnya atau tawakal kepada Allah, itu biasanya akan punya kekuatan yang bagus. Jadi insya Allah Mbak Meta dikuatkan benar, nanti kita bantu doanya juga dan kita afirmasi dan visualisasikan dari sini supaya kita sama-sama segera diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali. Amin amin. Makasih Mbak Meta. Makasih Mas Nur. Ya, sama-sama. Mohon maaf lahir batin. Ya. Ini Mbak Mayang juga udah ini. Oh, ini ada yang ditulis tadi Mas Nur, Bu Mayang tadi nyerat dengan nulis ini Mas Nur. Nggih. Ini tadi mohon saya bacakan ya. Assalamualaikum Mas Nur dan semua yang hadir, semoga sehat semua. Mas Nur, tadi saya mengikuti Zoom ini sambil berjemur. Dan tadi waktu pelatihan metode kedua dan 3, saya merasakan kok dingin ya, bukan rasa panas. Apakah ada yang salah atau memang karena saya sedang berjemur? Mohon penjelasannya Mas Nur, silakan Mas. Iya, kalau yang semua yang dilakukan tadi tidak dalam kondisi tidak boleh berjemur dulu, memang harus di dalam. Tapi tidak ada yang salah, hanya kurang efektif saja. Tapi bahwa apakah itu bisa dilakukan, hanya efektivitasnya jadi kurang. Jadi nggak apa-apa, nggak ada yang salah kok Mbak Mayang, hanya kalau bisa, kalau pas yang metodologi tadi, itu pas memang benar-benar tidak pas berjemur. Kalau untuk pas berjemur, sebetulnya bukan melakukannya dengan menarik nafas, tapi menerima seluruh energi matahari diterima buat diri kita. Nah itu boleh, bagus banget tuh. Ditaruh di tangan, ditaruh di kaki, ditaruh di perut dan dada. Nah itu kalau itu disatukan satu-satu, nanti biasanya energinya jadi lebih kuat banget. Nah baru setelah itu masuk ke dalam
baru melakukan yang kayak tadi. Nah itu jauh lebih maksimal, jauh lebih totalitas. Ya, jadi insya Allah Mbak Mayang aman, insya Allah dengan kondisi ini hanya efektivitasnya saja yang kurang ya. Mas Nur ini Mbak Neneng nih Mas Sugeng, terasa Di, banget angkatnya. oh dalam tulisan apa anu Mika? Ya tulisan ini. Oh ya siap. Ya Mas Nur ini untuk Mbak Neneng atau sebelumnya nih Pak Kintoron Danawi ini kok. Ya Mas Nur yang soleh dan bernas dalam penyajiannya, kalau saya alhamdulillah, kalau saya sedikit sharing kondisi saat ini kudu dikuatkan agama kita, yakinkan semua skenario dari Allah, back to basic, kembali ke ajaran Allah, selalu bersyukur, bersabar, ikhlas, dan terus ikhtiar lahir dan batin untuk kehidupan ini matur nuwun. Alhamdulillah beliau sudah mengikuti beberapa acara Mas Nur, alhamdulillah. Mau tanya ini Mas Nur terakhirnya nih, bagaimana bila di lingkungan kita ada orang yang selalu kirim-kirim video yang nggak percaya COVID-19 dan orang ini berkeyakinan bahwa itu dibuat oleh manusia. Mohon matur nuwun Mas Nur, ini mohon ada orang yang nggak percaya COVID ini Mas, gimana sikap kita yang terbaik? Oke, monggo Mas. Jadi sikap yang terbaik ya, orang itu punya hak kok percaya dan tidak, tetapi yang paling penting tidak perlu dibahas dan tidak perlu dibuka-buka. Jangan toh persoalan percaya dan tidaknya. Kalau kita sendiri secara mental tidak kuat, memang lebih baik kita tidak perlu diteruskan untuk membahas apakah ini bagus atau tidak, Mas. Contoh, saya aja dapat informasi, waduh, kalau sudah begini Mas Nur, oh ini itu aja, mohon maaf saya hanya untuk informasi saja, tapi begitu saya lihat dalam diri kita, mohon maaf kita juga harus mulai memprotek, supaya apa? Supaya itu tidak menjadi sebuah panggilan hal-hal yang tidak pas tadi. Kalau itu sudah menjadi panggilan yang tidak pas dalam diri kita, imunitas kita pasti saat itu turun. Nah oleh karena itu, ayo dikuatkan benar kembali kepada tadi hakikat kita sebagai manusia memang ya sama seperti halnya. Saya mau melempar gelas di tempatnya Mas Sugeng. Jelas nih fisiknya ada. Tapi kalau memang Allah izinkan, kena. Tapi kalau nggak Allah izinkan, nggak akan kena. Maksudnya apa? Maksudnya persoalannya bukan soal lemparnya, persoalannya bukan soal COVID-nya, tapi persoalannya adalah mampu tidak kita ini tahu bahwa hikmah soal adanya COVID, nyatanya kita semua dalam posisi di mana bahwa kita ini lagi diberikan kasih sayang sama Allah. Kalau memang ini bentuk sebuah kasih sayang, ayo dong kita pengen cumbuannya Allah itu kita rasakan. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak boleh melawan dengan protes bahwa ini kenapa? Aku jadi susah kerja, oh iya. Aku jadi terbentik ini, oh pekerjaan aku jadi numpuk, oh iya. Karena apa? Karena memang yang sering saya sampaikan juga bahwa hidup kita ini kebanyakan bahwa akhirat itu hanya bentuk dari sebuah cerita. Padahal akhirat itu nyata. Tapi dunia cerita. Jadi kalau kita nggak balik, terjebak oleh cerita-cerita yang kita nggak bikin cerita yang positif, nanti nyatanya di akhirat kita nggak ketemu sesuatu yang kita harapkan. Jadi insya Allah kita bangun hal yang baik dan positif Bapak. Amin. Dan ya demikian tadi. Kemudian tadi yang Bu Neneng tadi apakah terbaca ya? Mbak Lili ada terbaca dari Bu Neneng? Saya kebetulan kok. Neneng ini terasa hangat menjadi energi baru. Kebetulan saya terpapar juga. Oh ya tadi yang terpapar ya kita doakan mudah-mudahan segera sembuh. Alhamdulillah Bu Neneng keson. Sore aja mungkin di swab sudah bagus kok. Alhamdulillah. Amin. Nah jadi sekarang yuk kita akan melakukan relaksasi. Kita akan bersama-sama yakinkan benar dengan kualitas pada diri kita. Yuk, apakah sahabat-sahabat Mas Nur di sini yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah masih semangat? Senyumnya masih ada nggak nih? Oke, masih semangat ya? Masih diberikan keberkahannya, masih diberikan yang kemudahannya. Ayo dong, yakinkan benar bahwa kita tidak termasuk hanya sekedar menggugurkan kewajiban ikut program Mas Nur, ya dalam siar dakwah Mas Nur ini atau kaitan sedekah ilmunya metode ini, tapi juga ini karena Allah izinkan bahwa kita benar-benar bisa menyembuhkan ya penyakit-penyakit yang ada pada diri kita, penyakit berat, penyakit yang ringan maupun membuat sistem imunitas kita meningkat. Dan kita yakin nih kumpul kita masih doa kita sampai di surga nanti. Amin amin. Yuk kita akan mulai dengan senyum. Yuk yakinkan benar kita akan lakukan relaksasi. Ada yang tahu arti relaksasi? Relaksasi adalah mengistirahatkan seluruh 5 indera kita.
Di dalam hidup kita, setiap manusia terkadang butuh time out. Time out itu harus mengistirahatkan di 5 pola. Pertama adalah pola ibadahnya, kedua adalah pola pikirnya, ketiga adalah mohon maaf yang kaitannya dengan pola aktivitas makannya, yang keempat adalah pola istirahatnya, dan yang terakhir adalah olahraga. Saya ulangi, di dalam 5 pola ini harus menjaga keseimbangan benar. Saya ulangi, pertama apa tadi? 5 pola, pola ibadah, pola pikir, pola makan, pola istirahat, pola, mohon maaf, olahraga. Nah, yuk sekarang kita akan sama-sama nih. Dari 5 pola tadi, kalau kita nggak seimbang, biasanya menyebabkan sistem imun kita juga jadi turun. Dan menyebabkan kita juga jadi tidak maksimal dalam melakukan sebuah potensi hidup kita. Karena kita sadar ya, potensi manusia itu bukan pada saat kita memiliki kekuatan, tapi justru potensi kita hadir pada saat orang lain rindu atas manfaat kita. Oleh karena itu, ayo sekarang kita sama-sama kita detoksifikasi terhadap melakukan relaksasi. Caranya adalah, yuk sekarang kalau ada earphone diletakkan di earphone-nya dulu. Kalau nggak ada earphone ya mohon maaf suaranya agak dikencangkan. Oke, yuk. Kita lakukan dengan 2 tahap relaksasi. Pertama, siapkan jari telunjuk Anda. Kita akan lakukan cuci aura yang pertama. Mungkin ada yang pernah dengar tentang cuci aura. Tempelkan hidung sebelah kanan dan menarik nafas di hidung sebelah kiri. Dan setelah itu, begitu sudah tidak kuat, ganti satunya dan lepas pelan-pelan dengan mulut tertutup. Dan dorong benar nafasnya sampai habis. Baru turunkan kedua tangannya, jaga senyumnya, dan kita akan lakukan 4 kali lagi. Persis seperti tadi, tidak boleh bersandar. Kita akan lakukan relaksasi yang pertama sebelum masuk kepada relaksasi yang terakhir. Yuk, saya ulangi dulu. Ikutin dulu sebentar, supaya apa yang kita kerjakan benar-benar maksimal. Tempel hidung kanan. Tarik nafas yang panjang, busung dada, busung dada, busung dada. Ganti satunya, tempel, baru lepas pelan-pelan. Turunkan kedua tangan, atur nafas, kembali biasa. Oke, yuk kita lakukan 3 kali. Pejamkan mata sekarang. Kita akan lakukan totalitas. Istighfar kembali, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yakinkan benar bahwa kita hanya mencari ridho dan rahmat dari Allah SWT. Kita akan lakukan relaksasi yang pertama dengan treatment cuci aura. Tempel hidung kanan, tarik nafas yang panjang, tarik nafas panjang, busung dada. Yang tidak kuat, baru ganti satunya, tempel, baru lepas pelan-pelan. Kendorkan seluruh tubuh. Masya Allah. Kendorkan seluruh tubuh. Nikmat banget. Turunkan kedua tangan, tetap pejamkan mata. Kita lakukan kembali, atur nafas kembali. Tempel hidung kanan. Yuk, busung dada, tarik panjang, tarik nafas. Ya. Tukar tangan kiri kita, tempel, hap. Lepas pelan-pelan. Ya Allah. Kendorkan seluruh tubuh. Kendorkan seluruh tubuh. Nikmat banget. Ya Allah, nikmat sekali. Atur nafas kembali, turunkan kedua tangan, kita lakukan 2 kali lagi. Tempel hidung kanan, ya tarik nafas panjang, busung dada. Tarik panjang.
Awas ganti satunya. Tempel dan lepas pelan-pelan. Ya Allah, nikmat sekali. Subhanallah, alhamdulillah. Wala ilaha illallah, wallahu akbar. Rasakan kayak ada yang berjalan di seluruh oksigen dalam tubuh Anda. Hormon endorfin akan keluar begitu banyak. Masya Allah. Turunkan kedua tangan atau nafas biasa dan tetap pejamkan mata. Rasakan benar nikmatnya. Jaga senyumnya. Ciptakan kebahagiaan pada diri kita. Lakukan, tempel hidung kanan, tarik nafas yang panjang, busung dada. Tarik panjang. Ya Allah. Hap, ganti satunya, lepas pelan-pelan. Ya Allah, nikmat sekali. Sistem imun meningkat dalam relaksasi yang pertama ini, ya Allah. Kutebarkan senyumku, kutebarkan manfaatku, dan kutebarkan keberkahan Allah. Ya Rahmanir-Rahim. Atur nafas kembali, turunkan kedua tangan, tarik dan lembut, tarik dan tiup secara lembut, supaya detak jantung Anda bisa menikmati benar, jangan buru-buru buka mata. Atur nafas, rasakan benar di leher belakang, tangan, seluruh tubuh, nikmat sekali. Terasa sesekali benar rasa hangat dan dinginnya bercampur. Sebelum masuk tahap terakhir, jangan lupa membuka mata dengan berkata hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, subhanallah, alhamdulillah. Nah, sekarang itu tadi menjadi tahap ya relaksasi yang pertama. Kalau tadi adalah bagian dari treatment, beberapa metodologinya yang sudah menjadi sebuah catatan yang nanti insya Allah bisa di-sharing kembali. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam relaksasi untuk menciptakan kebahagiaan dari 5 pola yang kita bisa lakukan dan kita kerjakan. Sahabat-sahabat Mas Nur yang dirahmati dan diberkahi Allah. Sekarang jawab dengan jujur, ambil di dalam hati dan pikiran Anda. Dalam relaksasi ini, Anda mengambil satu momen yang paling bahagia bersama, yaitu keluarga Anda. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu orang tua, tapi yang paling Anda bahagia mengingat wajah itu, dan Anda benar-benar ajak benar ke tempat yang dia sukai, dan divisualisasikan, dibayangkan benar, sampai benar-benar Anda mengambil satu emosi momen yang paling bahagia, untuk benar-benar ini bisa terwujud, bahwa kita termasuk orang yang dipilih sama Allah untuk menjaga kebahagiaan, untuk mengingatkan satu makhluk yang paling ya di dunia ini yang diberikan kesempatan oleh Allah. Yang Anda ingat siapa? Boleh satu, anak saja, atau istri saja, atau suami saja. Bayangkan wajahnya dan cari peristiwa yang paling membahagiakan. Mulai pejamkan mata dahulu, dan sekarang mulai menyender, dan yuk pasrahkan benar. Yang bisa tiduran berbaring silahkan tiduran berbaring, yang tetap duduk bersender Anda boleh duduk bersender, supaya benar-benar bisa terjaga benar. Ambil satu peristiwa yang paling bahagia, jaga senyumnya, wajahnya, supaya Anda bisa mengajak berpergian atau mengajak sebuah peristiwa yang paling Anda ingat atau momen yang paling bahagia bersama dia. Tarik nafas. Dan tiup pelan-pelan. Ya Allah, aku membayangkan ini supaya aku juga bisa bersyukur. Supaya aku sadar benar bahwa banyak hal aku bisa merasakan bagaimana nikmat-Mu ya Allah. Orang yang kucintai dan kusayangi ini bayangkan sebuah peristiwa yang paling bahagia. Sesekali menarik nafas dan tiup kembali.
supaya seluruh hormon kita keluarkan benar dengan bahagia dan sayang. Kalaupun keluar air mata pun untuk menangis karena bahagia. Aku bahagia ya Allah. Niatkan benar ya Allah. Ya Allah. Peristiwa saat pergi bersama. Saat kita pun juga bisa bersama-sama saling berpelukan. Yang cepat atau lambat, kita pun juga akan mensudahi setelah itu. Tarik nafas dan tiup kembali. Kendorkan seluruh tubuh ya Allah. Nikmat. Posisi pasrah untuk menikmati rasa syukur dengan dia, dengan orang ini, dalam kondisi yang tersenyum, bahkan merasakan aromanya begitu indah. Ya Allah, tangkap benar momen yang paling bahagia sekali lagi. Masya Allah. Senyum bahagia apa? Nikmat sekali. Cari momen yang paling bahagia. Ya Allah. Sekarang tutup dengan doakan dia. Dengan doa masing-masing. Dimulai bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelan-pelan tetap pejamkan mata. Yuk sekarang kita bangun energi kita. Energi positif kita. Energi yang membuat kita juga jadi yakin bahwa kita ini begitu dekat pada Allah. Baru saja tadi kita melakukan detoksifikasi dalam relaksasi. Jaga senyum kita. Yakinkan hari ini adalah hari penuh dengan kebahagiaan. Hari penuh dengan rasa syukur. Ya Allah, kami tahu bahwa kami adalah banyak hal. Kita kelihatan hebat hanya karena segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Dan kita padahal banyak hal aib-aib yang masih ditutupi oleh Allah. Untuk itu ya Allah, yakinkan benar bahwa kita termasuk orang-orang yang benar punya energi positif untuk seluruh hormon kita. Diyakinkan kita memiliki sebuah kekuatan yang besar untuk melakukan sebuah ibadah, menjadikan peran benar-benar menjadi sebuah peran sebagai khalifatullah. Begitu, yuk dengan pejamkan mata, yakinkan benar, jalankan benar sifat-sifat Tuhan, apapun agama dan keyakinan Anda. Yakinkan benar, lakukan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat Allah yang baik. Yuk kita benar-benar yakinkan benar, supaya itu menjadi sebuah kualitas pada diri kita, dengan kualitas yang positif dan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jaga senyumnya, bangun energinya. Rasakan tangan seluruhnya hangat. Rasakan seluruh leher bahkan juga hangat. Bahkan mendapatkan energi dari Allah yang besar. Bahwa kita akan mempengaruhi seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Covid akan hilang. Dan kita yakinkan ya Allah. Karena sifat-sifatmu yang siap untuk dijalankan. Yang siap mulai menjadi sebuah komitmen untuk kita juga jalankan. Ya Allah. Tarik nafas dan tiup minimal 4 kali.
Rasakan ada sesuatu energi yang besar dalam hidup kita. Hanya karena pertolongan dan perlindungan-Mu ya Allah. Hanya karena kebesaran-Mu ya Allah. Ku besarkan ya Allah. Ya. Tarik nafas dan tiup kembali. Ciptakan ketergantungan kita kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Tutup masing-masing dengan doa, dengan keyakinan agama masing-masing. Yang Muslim, Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Subhanallah. Tarik nafas dan tiup kembali. Yakinkan benar bahwa kita termasuk yang dipilih sama Allah hari ini untuk bisa memberikan vibrasi positif. Jaga senyum, jaga seluruh aktivitas kita. Semoga kita masih terus dipertemukan oleh Allah dengan ya lebih sehat, lebih maksimal, lebih punya kekuatan, lebih punya bagaimana hubungan kita dengan Allah dan semakin dekat. Jaga senyum kita, buat yakin bahwa kanan kiri Anda membutuhkan energi Anda. Jangan sering kita minta energi pada siapapun, tapi justru kita bagikan energi kita yang baik kepada siapapun. Kedua, metodologi dari Mas Nur tadi. Bukan hanya sekedar apa yang kita jalankan, tapi tolong lakukan 3 hal, bergantung benar pada Tuhannya. Kedua, kerjakan dengan senang hati. Ketiga, bangun benar bahwa kualitas apa yang kita kerjakan itu menjadi habit bahwa kita ini tidak bisa menunggu semangat dari orang lain. Motivasi yang terbaik adalah motivasi pada diri kita. Dan motivasi pada diri kita salah satunya bagaimana bisa berbagi dengan kualitas pada dirinya. Saya akan persilahkan Mas Sugeng untuk ya dalam acara sesi yang terakhir ini sebelum dari kesimpulan, atau ada yang mau disampaikan dulu sebelum ya. Alhamdulillah tidak ada halangan, ini semua pasti kena izin Allah dalam acara ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas Nur atas terapinya dengan seluruh pengetahuan yang disampaikan, ilmunya mudah-mudahan berkah. Mohon izin karena tadi ada yang bertanya ini Mas Nur, mungkin kita beri kesempatan untuk saya bacakan terlebih dahulu nih Mas Nur sambil Bismillah dari Pak Zul tadi rupanya nih ya. Assalamualaikum Mas Nur, tadi saat refleksi yang kedua dan ketiga mulai dari leher sampai kepala terasa gremet-gremet, semutan, dan pas pegang dada kiri malah keringatan Mas Nur. Matur nuwun. Ini yang bertanya Mbak Dewi atau Bu Dewi. Kemudian saya lanjut nih Mas Nur. Sebentar Mas Sugeng, mohon izin, yang punya air putih silakan langsung diminum dulu. Siap. Nah, yuk bismillahirrahmanirrahim, minum air putih ini mendetoksifikasi seluruh racun, dan syukur bayangkan bahwa seluruh yang ada tubuh Anda ini baru dilarutkan benar. Ya Allah, yakinkan benar ya. Dan minum benar bahwa itu adalah energi positif yang hadir karena Allah, karena balik-balik tadi mendengarkan sesuatu yang baik. Mohon maaf nih, saya potong tadi Mas. Silahkan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya lanjutkan ya, ini pertanyaan dari Mbak Dewi rupanya Mas Nur. Mbak Dewi mungkin dari Mas Zul, Mbak Dewi. Pertanyaan tentang pada waktu refleksi yang kedua dan ketiga tadi Mas, mulai dari leher sampai kepala terasa gremet-gremet, semutan, dan pas pegang dada kiri malah keringetan Mas. Mungkin ada pendapat Mas Nur atas pundi kenapa kok beliau begitu. Silakan Mas. Kalau boleh jujur itu detoksifikasi, jadi memang bersyukur banget. Jadi racunnya hilang, amin. Dan yang kedua yang tidak kalah penting,
masih harus dilakukan 2-3 kali lagi nih Mas Yul dan Mbak Dewi, kalau bagus dilakukan lagi karena nanti nyambung, jadi jangan sampai ketinggalan. Jadi memang setiap hari harus dilakukan, dan ingat kalau ini kita bisa melakukan rutin ya, Anda kerjakan selama 2 bulan berturut-turut saja, mohon izin benar, itu vibrasi untuk memberikan vibrasi kepada lingkungan itu juga akan terpengaruh benar loh, pengaruh terhadap memberikan satu kekuatan dan imunitas yang kuat. Jadi monggo, moga-moga Mas Yul dan Mbak Dewi bisa mengerjakan, dan insya Allah semua positif, tidak ada penyakit apa-apa, hanya toksiknya saja keluar, jadi racun-racunnya dalam kondisi keluar. Alhamdulillah, ya Mas Yul dan Mbak Dewi mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Ini ada dari Pak Faizal, Mas Nur. Assalamualaikum, Mas Nur. Saat ini saya dirawat di rumah sakit sudah 6 hari, kondisi alhamdulillah baik. Tapi baru dapat kabar istri yang juga positif dengan gejala dan isolasi mandiri di rumah. Di satu sisi anak-anak yang masih kecil-kecil juga harap-harap cemas, sekarang diungsikan ke tempat neneknya dengan kondisi mungkin suspek. Jadi sekarang pikiran saya bercabang antara istri dan anak-anak, sementara saya sendiri masih dirawat. Mohon sarannya ini dari Mas Faisal ini, Mas Nur. Silakan Mas Nur. Ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari intuisi Mas Nur, mohon izin aja, Mas Faisal alhamdulillah sudah mulai baik, dan bahkan sebetulnya kalau boleh jujur, paling kalau bicara soal toksiknya dari, ya mohon maaf nih, kapasitas COVID-nya tidak lebih dari 5% lagi, dan sebetulnya yang paling penting sekarang ini, ayo berikan vibrasi-vibrasi positifnya dengan cara apa yang dilakukan tadi, itu juga disebarkan dan diajarkan. Dan yakinkan benar, diajak cerita sesuatu yang membuat semangat. Izin nonton TV sekarang, boleh nonton apakah Sule, nonton apakah itu Mr. Bean atau apapun, itu jauh lebih baik. Karena apa? Karena sesuatu yang kita tonton yang bahagia, walaupun kadang-kadang nggak nyambung ikut ketawa, tapi itu sebenarnya mengembalikan seluruh yang ada di dalam tubuh kita ini, biasanya mohon maaf langsung rontok, dan biasanya langsung hilang yang negatif. Jadi makanya Oke Bang, kasih rumah Bang nanti. iya Mas Faisal. Nah jadi Aku ke rumah Abang nanti. Nanti aku ke rumah Abang. Nah jadi kembali lagi, Rumah Abang. bentar ya. Halo Bang, aku ke rumah Abang nanti Bang. Suaranya nggak terdengar saya ya. Dengar Mas Nur, cuma punyanya Pak Aswan nanti yang. Oh Pak Aswan, ya. Iya, jadi insya Allah kembali lagi nggak ada yang perlu dikhawatirkan kalau keluarga, dan insya Allah tadi sudah lihat dari intuisi Mas Nur, moga-moga tidak ada yang mohon maaf. Jadi kalau dikatakan bahwa tadi yang saya bilang, sekarang ini jujur ya, kemarin baru aja alumni kami juga cerita bahwa saya bilang, Mas Nur, saya terus tes lagi kok jadi negatif, atau terus jadi positif kok berubah-ubah, kenapa ya? Saya bilang, kalau sekarang dengan senang hati tes, nanti jadi negatif loh. Enggak Mas, wong saya baru aja cuman baru 2 hari, ya coba aja. Nanti habis itu telepon saya ya, ternyata bener loh. Saya langsung, mohon maaf negatif Mas Nur. Tapi saya mau coba lagi deh 3 hari lagi. Saya bilang 3 hari, kalau nanti masih senang hari ya pasti negatif. Loh masa saya cuman kena COVID cuman 1-2 hari? Loh kalau kerjaan kamu mohon maaf nih lebih banyak membuat orang senang karena dia menghibur, dia megang organ, biar apa. Nah, ternyata benar dia tes. Oh, ternyata bisa begitu ya Mas Nur. Iya, karena apa? Karena hati-hati jangan sampai kita ini di-create oleh keadaan, tapi kita yang create keadaan. Jadi ayo kita bangun benar kok. Situasi kita ini masih banyak yang masih kita ya di-create oleh keadaan, tapi kita tidak meng-create keadaan itu sendiri. Jadi insya Allah Mas Faisal, doanya Mas Nur dan doa siapapun yang ada di sini mendoakan Mas Faisal dan keluarga, moga-moga terus diberikan kesembuhan, amin, diberikan kemudahan untuk semakin ya berikan kekebalan tubuhnya, dan bahkan dibukakan pintu rezekinya, dan ya diterima oleh Allah terhadap amalan-amalannya, amin. Amin. Iya, makasih Mas Faisal. Mas Nur, ini ada Mbak Santi mungkin yang terakhir ya, saya tidak bacakan yang berpamitan ya, mohon izin. Mbak Santi ini, Assalamualaikum Mas Nur, ketika terapi ambil nafas sambil jari pegang hidung pegang hidung tadi, di bagian belakang kepala rasanya gremet-gremet, itu kenapa ya?
Ya. Oh iya, tadi sebelum terapi punggung saya terasa agak sakit dan pegal, namun setelah terapi rasa sakit dan pegal di punggung terasa hilang. Alhamdulillah. Silakan Mas Nur. Ya, kalau boleh jujur memang ada toksi juga di situ, tapi yang paling penting saya lihat tensinya justru lagi dalam kondisi turun waktu itu. Tapi sekarang tensinya sudah stabil, jadi bukan toksit penyakit COVID aja, tapi lebih kepada keterkaitannya dengan menstabilkan kondisi tensinya, Mas Santi. Nah, jadi insya Allah positif, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Justru kalau boleh dikerjakan terus-menerus, karena itu akan menjadi sebuah treatment yang cukup bagus untuk bisa mempertahankan kualitas relaksasinya, bisa memposisikan bagaimana sistem imun dan kekebalan tubuhnya. Ya, makasih Mas Santi. Sementara untuk yang penanya, sepengamatan saya sudah selesainya untuk yang bertanya. Begitu ya, Mbak Lili ya. Tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi. Itu Mas Trian raise hand mau mengajukan pertanyaan. Silakan Mas Trian. Baik, terima kasih Mas Sugeng. Ya, sami-sami. Assalamualaikum Om Nur. Sehat ya Om. Waalaikumsalam. Aduh, Allah baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Om Nur mau izin bertanya sekalian. Ya, silakan. Tadi pas kalau dengar suara Om Nur kenapa bawaannya bahagia ya. Jadi amin. Jadi tadi pas cuci aura, ya. Itu pas ngambil nafas panjang dan dada dibusungkan, jujur memang leher saya agak terasa kayak kecekik gitu. Terus itu sampai selesai. Ya, benar. Gitu. Terus kemudian kepala belakang juga jadi agak berat. Tapi yang lucunya itu adalah perasaan di hati ini, perasaan di dada ini gembira betul ketika tadi yang setelah cuci aurat yang ngambil nafas pelan-pelan dan dibuang secara lembut, itu kok hatinya kayak lega, gembira, senang gitu, walaupun kepala agak berat dan tadi leher agak sedikit kecekik. Kayak gitu, Om Nur. Mudah-mudahan mohon doanya supaya bisa kembali lagi kumpul sama keluarga. Amin. Saya lihat Mas Rian sudah bagus loh Mas Rian, tinggal sekarang nih yang penting dijaga hatinya saja, yang kadang-kadang hatinya kecil, hatinya muncul nih kemarin 2 hari ini. Jadi ada sesuatu yang takut kehilangan, ada sesuatu yang takut, ada beberapa hal yang belum bisa dapat sesuatu yang baik. Tapi saya yakin Mas Rian sekarang sudah menjaga senyumnya dengan semangatnya, dan tadi apa yang disampaikan tadi, karena memang ini benar-benar detoksifikasi. Mohon maaf nih, COVID-nya Mas Rian juga sudah bagus, sudah segera turun, sudah di angka 38, jadi bentar lagi. Jadi intinya kalau kita ngelihat dari kapasitasnya, tinggal mohon maaf dilakukan berulang-ulang terus tuh Mas, yang terutama cuci aura tadi, karena memang cuci aura ya, mengembalikan imunitasnya itu penting banget pada saat menjaga, mohon maaf, kebahagiaan tadi, supaya tidak hanya bicara soal apa yang dirasakan, tapi juga diciptakan untuk kita bisa benar-benar, mohon maaf, menikmati yang kita kendaki gitu. Artinya apa? Jadi proses perjalanan hidup itu pada saat Allah kita diberikan break atau time out soal sakit, selain Allah janjikan kita mohon maaf, digugurkan seluruh dosa-dosanya, amin. Yang kedua, juga yakinkan bahwa kita ini suruh bermuasabah untuk menempatkan bahwa kita ini lagi dibersihkan benar oleh Allah terhadap hal-hal yang memang membuat kita juga punya nilai motivasi hidup baru dan punya manfaat baru. Nah, fokusnya tolong ke sana Mas Rian, supaya memang itu tidak mudah, siapapun, Mas Nur pun juga sama, tapi hanya itu yang bisa membuat kita ini bahagia, hanya itu yang membuat kita ini punya energi, hanya itu yang membuat kita ini jadi bergantung sama Allah. Jadi Mas Rian dan sahabat-sahabat semua yang ada di sini, doakan Mas Rian juga udah menerima kesembuhannya dan termasuk keluarga. Amin. Dan ayo dibangun bener Mas, informasi-informasi yang positif kanan kirinya.
Kalau ada temen nanya itu, justru dijawab bahwa ini alhamdulillah udah sembuh nih gitu. Harus didulin gitu Mas. Jadi jangan aduh nih masih begini. Nah itu nanti ditambah Mas, karena doain orang itu juga sama. Saya juga kalau lagi perutnya lagi sakit, tapi kalau saya ini bukan nggak jujur, saya bilang aduh udah lumayan ini Mas Trian, atau udah lumayan nih Mas Yoko, tinggal dikit lagi saya doain dong Mas Yoko, Mas Trian. Nah itu contoh-contoh seperti itu. Padahal sebetulnya saya butuh banget doanya, karena prasangka baik itu nambah energi kita. Gimana caranya dari ujung kaki kita sampai ujung rambut kita, mendengar suara kita, melihat bentuk kita ini membuat orang doanya baik gitu. Nah itu yang harus dibangun. Saya kalau udah ngelihat Mas Trian kok jadi semangat ya, kalau saya udah melihat Mas Yoga kok jadi semangat ya, saya mau melihat Mas Yoga, Mbak Meta, Bu Dia, siapapun ya, semua bisa membuat kita jadi bahagia. Nah itu yang harus dibangun benar. Jadi jangan sampai kita ini terwarnai oleh situasi dan kondisi tadi. Terima kasih Mas Trian. Alhamdulillah. Sama-sama Om Nur. Terima kasih banyak Om Nur sudah mendapatkan vitamin motivasi yang dahsyat luar biasa. Amin. Salam ya buat semuanya ya. Iya, Mas insya Allah disampaikan. Alhamdulillah Mas Trian dan sahabat-sahabat Mas Nur, siapapun juga yang sedang diuji oleh Allah, ya tadi sampaikan Mas Nur tadi, kita doakan semoga segera sembuh dan segera beraktivitas normal kembali, beri kekuatan dan mendapat hikmah dari kejadian ini. Amin ya robbal alamin. Amin ya Allah. Oke. Mas Nur, sudah tidak terasa waktu kita sudah sangat siang, sehingga dengan segala hormat saya pribadi mohon maaf kepada seluruh sahabat Mas Nur bahwa kita memang waktu yang tidak bisa kita halangi ya terus berjalan, sehingga kita sampai ke kesimpulan Mas Nur dari rangkaian penjelasan yang Mas Nur sudah sampaikan, kemudian treatment-treatment yang telah dilakukan dan diajarkan tadi. Mohon diberi kesimpulan Mas Nur sebelum kita akhiri. Kepada Mas Nur saya persilakan Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya nih, jadi bersyukur banget nih caranya Allah saya bersyukur dan terima kasih sahabat-sahabat Mas Nur masih stay nih, Bu Dia dan sahabat-sahabat semuanya, Bu Meta, ya Mas Yoga dan semuanya yang saya nggak bisa sebut satu persatu. Tapi secara prinsip, semoga metodologi ini tidak hanya sekedar apa yang disampaikan oleh Mas Nur, tapi memang benar-benar ini menjadi bagian dari caranya Allah untuk menyatukan kita, untuk membuat kita jadi, mohon maaf, punya sistem kekebalan tubuh yang baik, ya. Dan dari 14 orang yang kena COVID sekarang ini saya lihat, ya, ayo lakukan, jangan lebih dari 3 hari, lakukan terus menerus, pasti insya Allah Allah hadirkan kesembuhannya, amin. Kedua, dan yakinkan apa yang dirasakan tadi begitu banyak, ada yang hangat dan sebagainya tadi, itu membuktikan bahwa yang kita lakukan itu benar-benar sungguh-sungguh, bukan karena perintah Mas Nur saja, tapi karena memang Allah meridhoi dan memberikan sebuah kelancaran untuk kesembuhannya dan sistem kekebalan tubuhnya yang baik, imunitas yang positif. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, yuk kita tidak boleh hanya sekedar ego hanya untuk kita saja. Kita bagikan benar hal-hal yang positif ini supaya bisa menjadi amal soleh kita. Karena kita tidak akan pernah tahu bahwa kapan Mas Nur atau siapapun akan diambil oleh Allah dalam kondisi yang insya Allah kita sama-sama berdoa dalam kondisi semua husnul khotimah. Dan kita yakinkan benar bahwa kita tidak boleh termasuk orang yang yakin bahwa kita ini hidup lama, tapi kita harus yakin bahwa kita ini harus terus berbekal untuk mengerti bahwa kita ini masih banyak hal yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Sehat kita ini bukan hanya sekedar perlu kita syukuri, tapi sehat kita karena memang amal soleh kita masih banyak yang perlu kita tambah, masih banyak yang kita masih kurang untuk membuat sanggup atau membuat kemas-kemas kita untuk bertemu dengan Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang memang benar-benar mampu berkemas-kemas, memperbaiki kualitas sholat kita, memperbaiki kualitas baca Al-Quran kita, memperbaiki kualitas wudhu kita, memperbaiki kualitas bagaimana membuat ibadah-ibadah kita ini memang benar-benar menjadi bagian dari bukan hanya sekedar imunitas, tapi memang benar-benar yang disukai dan diridhoi oleh Allah. Ayo, segala sesuatu yang dicintai terlalu berlebihan dalam hidupnya, biasanya lagi tidak mencintai Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, yang tadi kita cintai itu cepat atau lambat kita pasti akan tinggalkan. Untuk itu, yuk yakinkan benar. Minimal kalau saya menjadi seorang suami, istri kita, suami kita, anak kita,
tetangga kita itu tidak terrepotkan oleh kehadiran kita. Justru kita lebih banyak membantu banyak hal buat mereka. Disuruh mereka tidak boleh mengerti siapa kita, justru kita yang harus mengerti mereka-mereka. Dan itu yang membuat imunitas kita juga akan baik. Dan yang terakhir, yakinkan bahwa pertemuan ini menjadi pertemuan yang insya Allah akan hadir kembali. Moga-moga kalau memang ini diminta oleh Allah kembali dan didoakan oleh sahabat-sahabat Mas Nur, nanti kalau memang acara seperti ini untuk para yang kena COVID kembali untuk diberikan sebuah kesembuhan, monggo silakan diusulkan dan silakan ya untuk bisa memberikan satu gambaran, tulisan dan kesan untuk supaya kita juga bisa sama-sama bahwa apa yang kita kerjakan ini semata-mata hanya mencari ridho dan kualitas dari sedekah kami aja. Mohon maaf. Itu saja Mas Sugeng, saya persilakan untuk Mas Sugeng dan monggo kalau ada yang mau menyampaikan atau ada yang mau menulis silakan atau silakan untuk kembali ke Mas Sugeng. Alhamdulillah, Amin. Terima kasih Mas Nur sudah menyampaikan kesimpulannya tadi. Dan mungkin ada beberapa sahabat Mas Nur yang mau menyampaikan saran-saran tentang acara ini khususnya begitu ya Mas Nur. Barangkali selain tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Zul tadi ya, mungkin ada lagi yang mau menyampaikan pandangan atau pendapat. Mungkin Bu Retno, silakan Bu Retno mau menyampaikan. Matur nuwun. Matur nuwun Mas Nur, matur nuwun. Ingkang dados host wonten mriki. Saya sangat bersyukur bisa istilahnya refreshing kembali karena saya mendapatkan pelajaran Mas Nur itu berapa puluh tahun yang lalu saat emotional metabolism yang angkatan ke-5 mungkin. Jadi saya ingin sekali dengan acara yang seperti ini bisa diulang kembali. Karena saya bisa mengulangi dan membantu untuk semua para saudara-saudara, para teman-teman yang sedang menderita COVID saat ini. Atas namung ngaten, jadi saran saya untuk lebih bisa diulangi kembali. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Retno Astuti, mudah-mudahan selalu sehat. Ini amin. Alhamdulillah. Ini ada Mas Muhammad Romadoni, silakan Mas. Monggo. Oke. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya bertemu dengan Mas Nur. Jadi beberapa bulan terakhir saya sering kali bertemu dengan Mas Nur. Dan Masya Allah selalu dapat ilmu baru, selalu dapat inspirasi baru dari Mas Nur. Dan luar biasa ya, ya katanya kan ciri-ciri bertemu dengan orang bertakwa, kita jadi adem, tenang, terus tauhid kita semakin kuat gitu. Sepertinya itu yang saya rasakan ketika bertemu dengan Mas Nur. Masya Allah. Dan tadi ada beberapa kali kita menyampaikan dan sepakat bahwa untuk terus membangun imunitas kita, salah satunya juga wasilahnya dengan membuat komunitas. Nah, Masya Allah nih kalau Mas Nur sudah punya komunitas, mohon izin saya ingin bergabung begitu, di mana komunitasnya mungkin di sosmed atau di mana, izin saya mau bergabung. Tapi kalau mungkin belum ada, mungkin bisa dimulai dari komunitas yang hadir di sini, mungkin yang bersedia untuk masuk, kita bikin komunitas, yang mungkin bisa menghubungi Mbak Lilik atau mungkin Mas Sugeng seperti itu. Nah, intinya supaya kita semakin kuat ya, karena kalau bareng-bareng kan katanya kita lebih ringan gitu usahanya. Oke, terima kasih, itu aja Mas Nur, terima kasih banyak semuanya. Alhamdulillah, Mas Romadona, terima kasih sekali. Saya ini mau izin menunjuk ini Mas Nur, biasa ngajar di kampus jadi main tunjuk kepada Bapak Mardianto, silakan Pak Mardianto. Terima kasih Pak Dr. Sugeng. Ini Mas Nur, terima kasih, ini terapinya sudah sangat bermanfaat sekali, alhamdulillah. Jadi saya melihat dan merasakan bahwa terapi ini sangat bermanfaat, dan tadi kalau kita bisa ulangi lagi
hal-hal seperti ini dan diperluas, saya rasa sangat baik sekali. Terima kasih sekali lagi saya berikan kesempatan untuk mengikuti acara ini. Terima kasih Mas Nur, Dr. Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mardianto, itu izin Mas Nur ada yang mau menyampaikan tadi itu Mbak siapa ini yang di chat ini? Mbak Farida Luki Taning. Apakah ini direkam nanti bisa di-share lewat YouTube sehingga mudah diulang kembali? Silakan itu Mbak Lili, nah, tugasnya dan Mas Dimas, monggo silakan. Selanjutnya, monggo. Selanjutnya ada mungkin yang satu orang lagi yang terakhir sebelum kita tutup acara ini dan saya kembalikan. Mungkin ada Mas Zul ada tambahan? Gimana? Budia. Oh Budia, monggo. Mohon izin. Budia silakan mau menyampaikan. Ini namanya langsung ditembak. Gini matur nuwun Mas Dr. Sugeng, Mas Nur. Ini selalu kan saya tuh ngikut Mas Nur tuh kan mulai 2008 gitu ya Mas Nur ya. Jadi udah 13 tahun dan rasanya tiap tahun nggak ketemu gitu. Pasti ada aja gitu sih. Banyak sebetulnya yang sudah dilatihkan sama Mas Nur ke kita nih ya karena nggak dilatih terus ya terus lali itu loh. Ya toh. Jadi saya mendukung banget tadi kalau ada community itu di Facebook atau di mana gitu ya yang kita itu terus kemudian bisa terus kemudian setelah rutin gitu Mas Nur berlatih bersama pernapasan ini berlatih bersama secara rutin maybe once a month atau twice a month gitu mungkin menarik sekali gitu secara community-nya gitu mungkin dan kita bisa makin berkembang gitu. Itu aja Mas. Jadi matur nuwun sekali lagi untuk acara pagi ini Mas Nur. Ini tadi ngajakin teman-teman itu yang sebagian juga yang sakit tadi juga terus kemudian ya insya Allah gitu merasa lebih enak gitu. Amin. Oke, matur nuwun. Itu aja Mas Nur. Jadi sampai ketemu lagi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budia Nasiti, terima kasih mudah sehat selalu. Terakhir ya Mas Nur mungkin dari Pak Zul ya. Rasanya belum lengkap kalau Pak Zul belum menyampaikan saran terakhir. Silakan Pak Zul. Terus saya lagi ya Mas Sugeng ya. Saya pikir dari awal sampai sesi terakhir ini cukup banyak kita mendapatkan hal-hal yang positif ya, terutama untuk masalah-masalah yang sedang update sekarang ini di negara kita maupun di dunia. Jadi saya pikir untuk komunitas maupun untuk satu wadah kita untuk berkumpul, sharing, saling mengingatkan atau say hi tentang pelatihan apapun, saya pikir itu ide yang sangat bagus. Ya mungkin nanti kita akan koordinasikan, kita wujudkan dalam waktu dekat, Bu Dia. Supaya apa? Supaya silaturahmi itu kan cepat banyak rezeki, panjang umur segala macam gitu ya. Jadi ini mungkin dalam waktu dekat lah kita akan buat bentuknya seperti apa. Nanti kita share di sama Mbak Lili juga mungkin, insya Allah. Itu aja Pak Dokter, Mas Sugeng, Bu Dia, Mas Nur, matur nuwun. Alhamdulillah, barakallah, Bapak Zul, sekeluarga semoga selalu diberikan kesehatan, sukses ya dalam kondisi seperti ini kita harus optimis. Demikian sahabat-sahabat Mas Nur, mohon maaf tidak bisa semuanya saya beri kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dan semoga sebagian yang telah menyampaikan tadi mewakili seluruh sahabat Mas Nur yang hadir pada siang hari ini. Barakallah, mudah-mudahan kita doakan juga semoga Mas Nur dan keluarga beserta tim Nur Cahyo Intuition Power selalu dalam kondisi sehat dan selalu berkenan untuk berbagi manfaat, berbagi doa, berbagi ilmunya kepada kita semua sehingga kita semuanya dapat menebarkan manfaat kepada yang lebih luas lagi. Dan terakhir dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata sikap yang kurang berkenan dari sahabat-sahabat Mas Nur semuanya dan Mas Nur dan Mbak Lili juga kita doakan semoga Mbak Indah juga segera diberikan kesehatan, kesembuhan ya. Terima kasih dari saya, mohon maaf apabila ada salah, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Lili. Foto dulu ya, foto dulu. Foto, siap. Ini ada izin foto, mohon dibuka open video, silakan. Bentar, saya foto dulu. Kita foto bareng supaya wajahnya diingat supaya nanti pada saat nanti Mas Nurnya tidak di surga bisa diajak-ajak ke surga.
Ya, jadi ayo sama-sama. Yuk senyum dulu di halaman pertama dulu nih. Senyum dulu. 1, 2, 3. Ya, kita ke itunya ya. Ya, halaman kedua. 1, 2, 3. See you. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Lili, monggo silakan. Ya, terima kasih Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu dan Sugeng. Acara ini, sesi ini mudah-mudahan sekali lagi mudah bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu, Mas Nur, terima kasih. Sekali kalau tadi ada kendala-kendala teknis yang tidak bisa kami kendalikan, insya Allah kita akan bisa ketemu lagi nanti di sharing berikutnya, dan mohon doanya semoga yang hadir di sini, gitu, Mas Nur dan keluarga bisa diberikan kesehatan selalu. Amin, amin. Ya, silakan kalau yang mau ikut di Instagramnya, dan nanti komunitasnya nanti saya akan hubungin ya, sahabat-sahabat yang membantu untuk mengumpulkan komunitasnya masih kita aminkan segera supaya nanti Mbak Lili bisa hubungin sahabat-sahabat di sini termasuk dia, Mas Yul, ya, Pak Mardianto, Pak Nurno, semuanya nanti kita bisa sampaikan semuanya. Pak Nur, yuk kita senyum dulu. Terima kasih. Yuk. Terima kasih Mas Nur. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih Mas Nur.